wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ala ridwani wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu dan para ahwat jamaah pengajian Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Hari ini hari Jumat tanggal 17 Jumadil Awal 1442 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di Masjid Asrama Putri ini untuk mengadakan pengajian. Alhamdulillah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Jadi antara iman dan ilmu itu suatu perkara yang tidak bisa dipisahkan. Alhamdulillah, ibu-ibu setiap Jumatnya senantiasa sudah mengatur di dalam waktu-waktunya bahwa ada pengajian. Nah, ini suatu kebaikan yang besar. Tentunya kita mengharapkan kegiatan pengajian yang ibu-ibu lakukan ini, para ahwat yang dilakukan ini bisa memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Jamaah kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini sebelum saya membawakan beberapa materi, sering saya dapati pertanyaan-pertanyaan dari jamaah, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, yang sering ditanyakan langsung kepada ustadz. Dulu mungkin ketika saya masih santri atau ikut pengajian juga, maka sering ada yang bertanya atau ada yang bertanya langsung tentang beberapa perkara-perkara yang didapatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dia sering bertanya bahwa ustadz, sebutkan atau tunjukkan kepada kami bagaimana agar bertambah iman yang ada pada diri kami. Kenapa? Sering dia melihat, misalnya sering dia melihat ada orang yang dulunya, kalau dia seorang dulu tidak pakai jilbab, pakai celana jeans dan lain sebagainya, tetapi setelah ketemu 5 tahun kemudian bisa berubah. Kenapa? Alhamdulillah jibatnya sudah baik. Berarti ini ada perubahan. Apa penyebabnya kira-kira? Saya mau tanya langsung juga, kadang malu, nanti dia rasa malu dan sebagainya. Atau sering ada juga bapak-bapak yang bertanya, dulu ada orang itu dia jarang ke masjid, tapi lama-lama setelah baru ketemu, sekarang dia sudah selalu berada di sop depan. Apa gerangan yang membuat dia bisa berubah? Kenapa imannya bisa demikian bertambah? Dulu datangnya lambat-lambat. Dulu ketika ada kegiatan dia selalu lambat-lambat datangnya. Tapi sekarang kok lebih cepat? Ada apa gerangan yang membuat dia bersemangat untuk melakukan kebaikan tersebut? Tapi di lain waktu ada juga yang bertanya, apa penyebabnya? Saya melihat dulu ada teman saya itu sama-sama mondok, sama-sama di pondok pesantren dan lain sebagainya. Tapi lama-lama dulu jilbabnya besar, tapi lama-lama 5 tahun berikutnya jilbabnya segitiga, tapi lama-lama enggak pakai jilbab.
Bahkan mungkin ada orang yang dulunya Islamnya bagus, lama-lama lepas jilbab, lama-lama lepas agama, pindah agama dan lain sebagainya. Dulu saya punya teman Ustaz, dia itu santri, pintar ceramah waktu di pondok dan lain sebagainya. Tapi ketika keluar dari pondok, hilang sudah Ustaz. Apa penyebabnya sehingga dia bisa berkurang hal tersebut? Ada yang satu mantan preman jadi ustaz, ada seorang mantan ustaz, akhirnya jadi orang biasa. Banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering muncul dan kadang kita dapati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kadang kita bisa menilai diri kita. Kita bisa menilai. Kadang yazdadu imana fi qulubihim. Kadang kita dan ini juga dirasakan oleh sahabat Hanzalah. Ada seorang sahabat disebutkan dalam cerita di zaman Nabi kita Muhammad SAW bahwa Hanzalah ini kadang dia merasa suatu ketika datang Abu Bakar As-Siddiq bertanya, baru dia berkata, "Kaifa haluk ya Hanzalah? Bagaimana kabarmu wahai Hanzalah?" Dia menjawab, "Hanzalah sekarang sudah jadi munafik." Maka Abu Bakar mengatakan, "Limada? Kenapa? Subhanallah. Apa yang kau katakan?" Katanya, "Kami berada di sisi Rasul SAW, kami teringat neraka, kami teringat surga, sampai-sampai kami melihat seakan-akan melihat surga dan neraka di hadapan kami. Namun ketika kami keluar dari majelis Rasul SAW, kami bergaul dengan istri, anak-anak kami sibuk dengan urusan kami pun banyak lupa." Maka Abu Bakar kata, "Ya kami pun demikian. Kadang kalau kita bermajelis ilmu bersama Nabi, seakan-akan surga dan neraka depan mata kita. Dan kalau sudah keluar urusan yang lain, banyak lupanya." Dan ini disampaikan kepada Nabi SAW. "Ya Rasulullah, mengapa kami ketika berada di sisimu menuntut ilmu bersamamu, kami selalu teringat neraka dan surga, sampai-sampai kami seakan-akan neraka dan surga di depan mata kami. Tapi jika kami meninggalkan majelismu, kami sudah tidak menuntut ilmu lagi, kami tersibukkan dengan keluarga, pekerjaan, sehingga kami pun banyak lupa." Maka apa kata Rasul SAW? "Wallahi, demi Rabb yang jiwaku di tangannya, seandainya kalian continue, artinya berusaha terus menerus dalam beramal, sebagaimana kalian berada di sisiku, dan kalian terus mengingatnya, maka niscaya para malaikat akan menjabat tangan kalian di tempat tidur dan di jalan kalian. Namun Hanzalah lakukan sesaat demi sesaat." Ya, pelan-pelan. Memang demikianlah adanya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa memang terkadang seseorang terpengaruhi oleh lingkungan dan keadaan. Dan para sahabat juga mengakui ini ketika bermajelis ilmu bersama Nabi kita Muhammad SAW, ya surga di depan mata. Sama mungkin juga ketika kita dulu di pesantren misalnya, pokoknya yang ada di benak kita ya kita ingat tentang bagaimana berbakti kepada orang tua, bagaimana membaca Al-Quran, surga dan neraka, kita selalu depan mata kita. Tapi ketika sudah keluar, kadang itu banyak lupanya. Nah, ini juga hadis menunjukkan bahwa memang iman demikian, kadang bertambah, kadang berkurang. Maka yang menjadi pertanyaan, kaifa yazdadul iman wa yanmu sajaratuhu fi qalbil mu'min. Ini mungkin suatu hal yang bertanya, bagaimana iman itu bisa bertambah dan bagaimana pohon keimanan ini tumbuh mekar di dalam hati seorang muslim dan muslimah. Maka para ulama juga menyebutkan bahwa apabila perkara-perkara ini apabila dikerjakan meningkatkan keimanan seseorang, maka meninggalkannya juga berarti bisa mengurangi keimanan seseorang. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para santri ahwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca karangan para ulama kita yang telah menghimpun dari Al-Qur'an
dan petunjuk Nabi kita Muhammad SAW, asbabu ziyadatil iman fi qalbil mu'min, sebab-sebab yang bisa menambah iman pada diri seorang muslimah. Jadi ini judul yang kita ambil atau kita bawakan pada siang yang mulia ini. Baik. Ibu-ibu yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala dan para teman yang sempat menonton langsung daripada ceramah langsung ini, alhamdulillah, semoga Allah memberikan juga kebaikan kepada kalian yang walaupun mengaji lewat internet atau lewat Facebook, tapi itu tidak mengurangi daripada kebaikan yang ada. Alhamdulillah ibu-ibu sekarang senang bahwa di tempat kita ini alhamdulillah aman, sementara masih aman, semoga aman terus insyaallah sampai berakhir ini corona ini. Nah, ini banyak orang ya dia hanya bisanya lewat Facebook, lewat YouTube untuk bisa pengajian. Nah, ini nikmat juga yang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini nikmat besar yang didapatkan oleh seseorang. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, saya tahu bahwa materi ini sering saya bawakan. Walaupun tetapi tentunya semakin sering dibawakan, mudahan ada faedah-faedah lain yang kita ungkapkan yang dulu tidak sempat kita sebutkan. Disebutkan oleh para ulama, famin hadhil asbab ma'rifatullahi atau ma'rifatullahi azza wa jalla bi asma'ihi wa sifatihi wa rububiyyatihi wa ilahiyatihi. Nah, ini yang pertama, bahwa di antara sebab pertama untuk meningkatkan keimanan, keyakinan yang ada pada diri seorang hamba, tasdiqu bima ja'an Rasulullah SAW, itu membenarkan segala apa yang datang dari Nabi SAW, kemudian al-inqiyadu lahu, taat kepadanya, dan mahabbah, dan mencintai apa yang seluruh datang dari Nabi SAW, yaitu mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama, bahwa Allah memiliki walillahil asmaul husna wa sifatul ulia. Allah memiliki nama dan Allah memiliki sifat-sifat yang mulia. Ketika kita misalnya mengenal, ketika kita membaca surah Al-Fatihah, kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Maka sekarang kita mengenal salah satu nama Allah adalah Ar-Rabb. Artinya Al-Malik, Al-Mudabbir, Al-Khaliq. Jadi ketika mengatakan Rabbana, berarti kita mengatakan wahai zat yang telah menciptakan kami, wahai zat yang menguasai kami, wahai zat yang mengatur seluruh alam semesta ini. Ketika kita mengatakan ya Allah, berarti kita mengatakan wahai zat yang satu-satunya berhak untuk diibadahi. Ketika kita mengatakan ya Razzaq, wahai zat yang memberikan rezeki. Ya Ghaffar, wahai zat yang maha memberikan ampunan. Ya Tawwab, wahai zat yang maha menerima tobat. Jadi ketika seseorang mengenal nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ini bisa menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tahu bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rezeki, dan dia mengetahui wa ma bikum min nikmatin faminallah, segala apa yang nikmat pada dirimu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan bertambah kecintaannya. Kita saja Bu, ini contoh, kalau mungkin ada orang yang jamin kita, saya yang jamin. Sudah, kita punya anggota, kita yang jamin. Maka orang itu sudah, karena dia pasti dia akan mendekat kepada orang tersebut. Dia yang jamin saya harus hormat, saya akan indah dan sebagainya. Dia akan menghormatinya dengan sebaik-baiknya penghormatan. Dia yang memberikan kami ini sehingga kami punya. Baik, kalau tidak ada dia, mungkin kami tidak begini. Maka kita akan berusaha memberikan penghormatan sebaik-baiknya. Maka kadang kita lihat misalnya, ayo pergi. Orang semuanya siap. Tidak ada istilah walaupun dalam hati kurang ini,
tapi semuanya siap karena dia tahu kebaikan yang diberikan. Seorang manusia jika dia tahu bahwa seluruh nikmat yang ada pada dirinya datang dari Allah, maka tentunya bertambah kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sering kita sampaikan di sini, penyebab timbulnya cinta itu ada dua. Siapapun motivator cinta itu ada dua, Ibu. Cinta itu ya diucapkan tapi tidak usah diartikan apa. Tapi penyebab seorang tuh cinta kepada sesuatu itu ada dua. Yang pertama, banyaknya kebaikan. Semakin banyak kebaikannya, maka kecintaan juga semakin besar. Itu sudah ilmu apapun kalau bicara tentang cinta pasti ini. Semakin banyak kebaikannya, maka semakin besar kecintaan. Artinya rasa tunduk, rasa hormat, rasa patuh kepada orang tersebut, mengikuti. Kemudian yang kedua, sempurnanya sifat. Ketika ada dua ini, dia tidak banyak kebaikannya sama kita, tapi dia sangat sempurna sifatnya. Kita dengar sangat baik, sangat sayang kepada orang tuanya, sangat menghormati, memuliakan istrinya atau memuliakan suaminya, tetangganya baik, dia orang yang sama depan dan belakang. Bukan bilang kalau di depan bicara lain, tapi belakang juga bicara lain. Itu kurang sempurna kan? Karena orang tidak senang. Tidak sempurna. Kalau di depan kita lain bagusnya, tapi di belakang dia cerita bokok kita misalnya. Itu kurang sempurna sifat itu. Tapi kalau memang sifat sempurna, semakin sempurna sifatnya, semakin dipuji. Dan semua ini ada pada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nikmat yang ada pada kita datang dari Allah, dan Allah maha sempurna daripada sifatnya. Maka seorang ketika mengenal nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rabb misalnya, maka orang tidak akan ini mencari sesembahan, mencari perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kamusnya itu bagi orang yang sudah mengenal Allah, nama dan sifatnya bergantung kepada jin. Takut misalnya ada orang, kalau kamu lewat di situ RT 3 situ dari bawah, jadi atas jam 10 klakson, memang biasa ada perempuan di situ ketemu. Klakson minta izin sama jin katanya, biar kamu tidak diganggu. Ini tidak betul ini. Kalau mau lewat tidak usah klakson minta izin. Kalau klakson karena tikungan iyalah. Tapi kalau klakson yang ada ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, beda. Kalau orang tua dulu ya kadang mereka buang telur itu untuk karena dulu orang banyak tinggal di dekat sungai dan dulu banyak buaya. Mungkin saya pikir orang tua dulu tuh buang telur dulu agar ada buayanya lari ke sana. Tapi lama-lama anak-anaknya tidak. Pokoknya setiap anak lahiran lewat sungai, walaupun sungainya sudah ada jembatannya, buang telur juga. Kapal mau berangkat duluan, di belakang buang telur juga dan lain sebagainya. Ada ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, dia akan terhindar dari hal tersebut. Contohnya dia mengenal Qul huwallahu ahad. Di antara nama Allah adalah Al-Ahad, yang Maha Esa. Lam yalid wa lam yulad. Orang itu tidak mungkin ketika dia sudah mengenal Allah itu tidak beranak dan diperanakkan, karena yang butuh anak dan apalagi diperanakkan itu kurang, karena dia butuh bantuan yang lainnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala terhindar dari segala kekurangan. Maka dia tidak akan pernah mengatakan Allah memiliki anak. Apalagi Allah mengatakan Allah itu tiga, Tuhan itu tiga. Dia akan terjauh dari hal seperti itu. Jadi nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sangat berpengaruh terhadap diri seseorang. Dan ini pula yang menyebabkan kenapa para sahabat mereka, misalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika Nabi kita Muhammad SAW meninggal, apa yang terjadi? Ibu sudah baca sejarahnya semua. Ketika Nabi kita SAW meninggal, banyak sahabat ada yang mengatakan iya Nabi kita sudah wafat. Kemudian ada juga mengatakan tidak. Misalnya diantaranya Umar radhiyallahu anhu mengatakan tidak. Barang siapa mengatakan Nabi SAW meninggal, dia saya akan potong tangannya. Nabi Muhammad tidak meninggal. Nabi Muhammad SAW
hanya pergi menemui Robnya, sebagaimana Nabi Musa 40 hari pergi menemui Robnya, maka dia akan kembali juga. Demi Allah saya akan potong tangannya orang yang mengatakan Nabi Muhammad SAW meninggal. Ini kata Umar radhiyallahu anhu. Tapi apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Manusia yang apabila ditimbang seluruh imannya umat Islam tidak akan bisa menyamai imannya Abu Bakar As-Siddiq. Apa dia katakan? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Barang siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Man kana ya'budullah, barang siapa menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Ketahuilah Allah itu hayyun, Allah itu hidup dan tidak mati. Dilihat dari sini bagaimana pemahaman Abu Bakar As-Siddiq terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa siapa yang menyembah Allah, Allah itu senantiasa hidup, tidak meninggal. Maka para sahabat semuanya tersadar. Barulah mereka betul-betul menangis. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Nah, maka ini pemahaman yang pertama tentang mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala bisa meningkatkan keimanan seseorang. Allah memiliki banyak nama, 99 nama. Itu yang diberitahu, belum yang lainnya. Ibu-ibu yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, kita meringkas daripada pembahasan tentang sebab-sebab yang bisa meningkatkan keimanan. Kita masuk yang kedua. Wa min hadhil asbabil lati tughadhi sajaratul iman at-tadabburul Qur'an wa ahaditsa. Di antara perkara-perkara yang bisa meningkatkan, yang bisa memberikan gizi bagi pohon keimanan, tadabbur Al-Qur'an wa ahaditsa, yaitu mempelajari tadabbur Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini diantara sebab jika ingin bertambah imannya, tadabbur Al-Qur'an, baca kemudian tadabburi. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an. Masuk di tadabburi sebisa mungkin dipahami maknanya, kemudian setelah itu diamalkan. Karena kita tahu Al-Quran diturunkan untuk 3 hal. Pertama, tilawah, untuk dibaca. Yang kedua, tadabbur. Yang kedua, untuk dipahami makna-maknanya. Dan yang ketiga, al-ittikhadhu bihi wal amal, yaitu mengambil pelajaran darinya dan mengamalkannya. Ini 3 tujuan diturunkannya Al-Quranul Karim. Maka tadabbur Al-Quran, maka alhamdulillah, dan ini bisa dilaksanakan ketika ibu mungkin di rumah, sambil ibu melaksanakan kegiatan di rumah, atau sambil yang lainnya, sambil mendengarkan murotal Al-Quran, apalagi mungkin sambil mendengarkan tafsir Al-Quran, atau sambil mendengarkan pengajian-pengajian tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sangat penting juga untuk meningkatkan keimanan. Kapan seseorang jauh dari Al-Quran, kapan seorang jauh dari majelis ilmu, maka peluang dia untuk jatuh, berkurang imannya sangat besar. Itu juga kenapa banyak misalnya santri juga, bukan santri, misalnya dulu mungkin orang rajin belajar agama, mungkin ketika dia di suatu tempat rajin ikut pengajian, rajin belajar, bahkan memang seorang pengajar, tapi ketika dia pindah tempat, jarang sudah ada tadabbur Al-Quran, jarang sudah ada pengajian. Itu bisa menyebabkan iman seseorang itu menurun, karena kurangnya tadabbur dan mempelajari petunjuk-petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang kedua ketika ingin bertambah iman. Kemudian yang berikutnya, ma'rifatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wasiratuhul atira wa dalailu nubuwatihi wa mu'jizatihi, yaitu mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sejarah hidup beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana tanda-tanda kenabiannya, bagaimana mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak mempelajari sejarah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini diantara perkara bisa meningkatkan keimanan. Bagaimana sejarah beliau. Ibu mungkin yang paling terkenal bahwa ketika beliau sholat malam,
bahwa Nabi SAW sampai kakinya bengkak-bengkak. Maksudnya bengkak-bengkak ininya, betisnya ini. Karena kita kalau lama berdiri ini betis bisa bengkak. Maka Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah istri beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Ya Rasulullah, kenapa engkau sampai sholat malam? Ini kan sholat sunnah, tapi sampai engkau sholatmu sampai betismu bengkak-bengkak, saking lamanya berdiri. Bukankah telah diampuni dosamu apa yang telah lalu dan apa akan datang? Apa katanya? Apalah akuna abdan syakura? Justru itu ya Aisyah, karena saya sudah diampuni dosaku yang lalu dan telah datang, yang akan datang. Bukankah saya menjadi hamba yang bersyukur? Justru itu. Bukankah kita hidup di pesantren? Karena kita hidup di pesantren, apalah akuna abdan syakura? Tidakkah saya menjadi hamba yang bersyukur ketika Allah memberikan saya kenikmatan hidup di pesantren atau di sekitar pesantren yang mana ada ilmu di dalamnya? Bukankah saya menjadi hamba yang bersyukur? Bagaimana keadaannya jika saya tinggal misalnya di daerah yang jauh dari agama? Bagaimana keadaannya ketika kita misalnya di daerah Sabah dulu misalnya, ketika kita masih kerja di sana, atau bagaimana keadaannya ketika saya mungkin kerja di mana dan di mana? Bagaimana ketika kita kadang di dalam tambak atau daerah yang tidak ada pengajian? Justru itu. Apalah aku abdan syakura? Bukankah saya menjadi hamba yang bersyukur ketika saya melakukan hal ini? Maka dari sini justru itu, karena Allah memberikan saya kelebihan harta, apalah aku abdan syakura? Saya menjadi hamba yang bersyukur. Jadi ini mempelajari sirah Nabi SAW ini akan sangat memberikan kebaikan bagi diri kita. Pernah dalam bincang-bincang ada mengatakan, Ustaz, tidak apa-apa kita itu bisa, kayaknya saya mau ini punya mau tambah lagi Ustaz, mau tambah katanya. Tidak apa-apa Ustaz. Saya bilang, jika itu semakin mendekatkan dirimu kepada Allah dan dengan itu engkau semakin bermanfaat bagi manusia, maka Nabi mengatakan, nikmal malu ma'rajulus soleh. Sebaik-baik harta itu bersama dengan orang yang soleh. Saya katakan saya juga mau. Seandainya bisa, saya pernah cerita di pengajian RT 10 Bu, ya. Pengajian Al-Muhajirat ya. Di kita setiap Ahad juga Bu, ada pengajian di Posyandu. Kami gantian mengisi di sana dan seperti itu. Bahwa seandainya bisa, seandainya pun kalau kita bisa sampai tambah 50 hektar, 50 peta silakan. Kayak misalnya Ustaz Harmin ini punya tambah 50 peta. Kemudian lahan kelapa sawit 100.000 hektar. Wah, kalau bisa ada, bisakan. Ketika ada nanti mobil ambulans mau dibikin, enggak usah, berapakah? Enggak usah tuh, biar saya saja. Saya aja bisa begitu Bu ya. Oh iya, berapa mobil ambulans? Oh baru berapa? Baru 60 juta katanya ini. Sudah masuk 60 juta, alhamdulillah, itu sudah besar sekali. Walaupun masih kurang yang kata tadi Ustaz Salman. Ya, cuma kadang kita begini saja lah, karena belum bisa ini. Tetap kita kasih masa. Berapa kan memang? Saya bilang kalau memang bisa, silahkan memiliki. Yang penting duniamu untuk akhiratmu. Engkau jadikan letakkan hartamu itu di tanganmu, bukan di hatimu. Silahkan memiliki. Bukankah para sahabat dulu datang 900 dinar sekarang berapa miliar itu? Datang dengan hal tersebut. Maka itu semuanya boleh dalam kebaikan. Nah, jadi mempelajari sejarah Nabi SAW bisa meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ibu-ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, diantaranya adalah tafakkur fi makhluqatillah. Tafakkur artinya memikirkan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin sempat anak bertanya, "Bah, kemana ini air kalau surut, Bah?" Jadi kan karena kita ini lebih sering ya. Ini kan ada istilah air 27, 29, 32, 35, 36. Tapi sudah itu walaupun air 25, 27, 36 kemana itu? Tingginya itu sampai kadang mau lewat. Lewat di tanggul kalau orang memang tidak menanggul. Tapi kemana dia?
Ustaz, gaya gravitasi matahari akhirnya katanya tertarik di telinga itu Ustaz. Siapa yang membuat adanya gravitasi? Siapa yang ngatur itu? Ya sudahlah. Oh iya, tafakur ya Allah. Siapa yang ngatur itu? Seandainya tidak ada pasang surut di Tarakan, bagaimana sudah? Kalau 36 terus, bagaimana mau panen? Atau cuma air kecil terus, bagaimana mau panen? Siapa yang ngatur? Untuk burung bangau. Kenapa itu burung bangau, Bang? Ya, putih terus. Harusnya enggak, walaupun main lumpur-lumpur enggak enggak kotor-kotor biasanya. Putih. Dia bisa jalan karena kakinya panjang. Terus ada burung camar juga terbang-terbang. Terus kenapa burung camar itu ya? Dia tidak bisa jalan sebagaimana bangau. Dia hanya terbang-terbang, ambil ikan, naik. Dia tidak bisa sebagai burung bangau. Siapa yang ngatur? Burung bangau itu kakinya harus panjang sehingga dia bisa ini. Burung camar tidak punya kaki yang panjang. Siapa yang mengatur? Liur ini tawar ibu. Ini liur kita ini tawar. Kalau pas ada liur kok rasa pahit berarti lagi sakit itu. Karena aslinya memang tawar. Air mata itu asin. Air mata asin. Sebagaimana air laut, apapun yang masuk di lautan akan terurai karena sudah asin itu. Sama mata ini. Walaupun tidak terlalu banyak ini, tapi kalau masuk dia akan diini oleh mata karena asin itu membunuh kuman-kuman yang ada. Walaupun terlalu berlebihan tidak bisa juga, harus dikeluarkan. Siapa yang mengatur? Teh hidung itu telinga itu pahit. Sehingga ketika ada binatang masuk tidak tahan di dalam, keluar. Padahal sama-sama satu kepala aja, dekatan aja ini. Di sini siapa yang ngatur air ini? Air saja antara air mata dengan air liur dengan air telinga di dalam rasanya beda-beda. Siapa yang mengatur itu? Subhanallah, ma khalaqta hadza batila. Subhanallah, kira ada kan? Ya Allah, Engkau tidak menciptakan ini dengan sia-sia. Ya Allah, sungguh agung penciptaan ini ya Allah. Maka orang semakin bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatur? Ibulah sendiri. Siapa yang pokoknya dari kecil tidak apa-apa, nanti ada umurnya dia memiliki masa. Harus masa datang bulan. Setelah itu berhenti. Siapa yang ngatur? Umur sekian harus datang, umur sekian tidak datang dan seterusnya. Apakah kita yang mengatur? Apakah mau kita? Pasti ada yang mengaturnya. Maka subhanallah, maha suci Allah, masya Allah, semakin bertambah keimanan seseorang. Kemudian ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, yang keenam yang disebutkan di dalam kitab ini adalah kasratun nawafil ba'da istikmalil faraid. Perbanyak ibadah-ibadah nawafil, sifatnya anjuran setelah melaksanakan yang wajib. Setelah wajib-wajibnya maka sunnah-sunnahnya. Ibu setelah 17 rakaat salat wajib, laksanakan salat sunnah. Man shalla isna asyra rakatan fi yaumi wa laila buniyal baita fil jannah. Barang siapa yang dia salat sunnah 12 rakaat sehari semalam, dibangunkan rumah di surga. Jadi salat sunnah ibu sudah 12 rakaat salat qobliyah dan ba'diyah, itu akan dibangunkan rumah di surga. Dan sejak saat itu Ummu Habibah yang mendengarkan hadis ini, sejak saat itu beliau tidak pernah di masa beliau bisa sholat, tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 12 rakaat sholat sunnah ini. Itu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Akan dibangunkan rumah di surga. Tayyib, alhamdulillah. Jangan sampai cita-cita terbesar kita rumah di dunia. Kalau rumah di dunia sebentar sekali tuh. Cinambe minasa ini sedikit saja tuh. Sebentar lagi kita akan beralih, ditinggal itu. Akan ditinggal itu, kita akan ke negeri akhirat. Ditinggal aja. Jangan sampai itu cita-cita terbesarnya. Rumah di dunia, rumah di dunia, rumah di dunia. Tapi bukan berarti saya Bu ya. Karena banyak orang juga suka bangun rumah itu. Ada rumahnya di sini, ada rumahnya di sini, ada rumah sini. Dan ini saya dapati juga di Palangkaraya. Saya juga pernah dapati ketika saya pertama tugas dengan mamanya dulu ke Palangkaraya. Banyak orang itu, banyak rumahnya. Di Perumnas ada, di mana ada, di mana ada. Tapi ternyata niatnya bagus. Datang Ustadz, kita tempati Ustadz.
Karena tidak saya tempati, banyak sekali rumah kita tempati lah Ustaz. Maksudnya bukan dikasih, maksudnya tempatilah. Sehingga ketika ini tempati saja. Pilih motor Ustaz. Nah, saya dulu tidak punya motor, pilih motor Ustaz. Bukan saya kasih Ustaz, tapi pakai dakwah Ustaz. Dipilih motor. Kita kan tidak mungkin pilih yang bagus-bagus. Kita lah, ini saja. Jangan Ustaz. Kalau Ustaz kasihan Ustaz, apa nanti kata orang? Kalau bisa Ustaz, walaupun bukan punya, Ustaz juga biar motornya juga kelihatan. Walaupun kamu tahu Ustaz, ini saya kepada Ustaz. Nah, nanti kalau pergi berdakwah, Ustaz juga tinggi juga isanya. Ustaz juga Masya Allah. Nah itu orang itu. Jadi boleh juga banyak rumah tetapi niatnya untuk kebaikan. Sebagaimana tadi banyak tambak, banyak kelapa sawit, banyak apa silahkan punya. Tapi niatkan untuk agama. Saya tadi katakan seandainya bilang, tapi kita tidak boleh berandai, tapi bercita-cita. Kalau banyak Masya Allah, mungkin sudah cepat ini karena butuh ini. Apanya yang kurang masjid ini? Apanya yang kurang asrama? Ya, apa yang kami bisa bantu Ustaz? Kan banyak orang begitu. Ustaz tolong, apa yang kami bisa bantu Ustaz? Oh iya ada. Kami tidak minta untuk diri kami. Walaupun kadang kami membutuh, tapi tidak mungkin kami mau datang untuk saya. Mudahan Allah tidak jadikan. Tapi karena ini ada untuk pesantren. Ini kurang, ini bikin asrama ini. Kalau kita mau banyak orang di sini, asramanya sudah kurang nih. Ada di belakang sudah dibebaskan. Kita mau bikin asrama atau sekolah di sana. Ini kita mau bikin perguruan tinggi di sini, tapi masih kurang. Ini sudah banyak S2-nya di sini, menyusul yang lain, tapi belum. Demikian yang ada. Jadi saya ulangi, memperbanyak ibadah sunnah setelah ibadah wajib. Banyak ibadah sunnah, sholat malamnya. Jangan sampai ada orang subuh dia tidak bangun sholat malam walaupun 1 rakaat. Lemah. Apa kata Imam Ahmad ketika datang seorang pelajar itu bermalam di rumahnya. Kemudian dia lihat dikasihkan air, dibawakan air untuk sholat. Tapi tidak berubah-ubah itu air. Katanya subhanallah, penuntut ilmu tidak sholat malam, santri tapi tidak sholat malam. Ini kurang ini. Ini kurang di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantaranya yang berikutnya, ayya isal abdu fi ajwail imaniyah, ayatanapas hawaul iman, yaitu seorang hidup di lingkungan keimanan. Cari lingkungan yang baik ibu. Alhamdulillah lingkungan yang baik. Cari lingkungan yang baik. Bahwa lingkungan yang baik bukan berarti tidak ada dosa di dalamnya. Tidak. Di zaman Nabi SAW kadang juga ada orang melakukan dosa dan sebagainya, tapi minimal kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Lebih banyak baik. Kita keluar alhamdulillah. Kalau ada ketemu 10 perempuan, mungkin cuma 1 yang tidak pakai jilbab misalnya. Alhamdulillah. Itu sudah baik. Ya, orang main poli alhamdulillah rata-rata pakai rok. Tidak ada yang larang main poli, tapi alhamdulillah dia juga jaga. Bukan hanya pakai celana legging, tapi samping dia pakai celana legging di dalam, tapi dia pakai rok yang lebar di luar. Masya Allah. Olahraga jalan dan tetap menjaga syariat juga jalan. Boleh dalam syariat seperti itu. Alhamdulillah. Tapi kalau tidak bahaya. Jangan coba-coba. Saya juga kadang ketika misalnya lingkungannya sudah agak berubah, naik sedikit ke atas, kok berubah ya, beda. Padahal kadang ustadz ini, tapi misalnya kita kan merasa saya kan ustadz, mungkin saya bisa melawan. Bukan, jangan coba-coba. Kemarin tidak usah dia. Ketika ada seorang datang, ada telepon. Celaka saya Ustaz. Kenapa? Ustaz, tahu betul semua ini. Kenapa? Lama bercerita. Saya terjatuh Ustaz dalam dosa besar yang saya bukan hanya kalau dalam Islam saya harus dirajam. Kenapa? Memang bisa. Itulah Ustaz. Saya malu Ustaz. Saya sudah sering dakwah Ustaz. Saya ngajak teman-teman saya untuk rajin sholat. Saya sering di masjid. Jadi kenapa saya bisa terjatuh begini Ustaz? Nah, kenapa kamu? Ya, ada datang dia layani cerita. Padahal dia kemana?
Dia akhirnya terjadilah. Kenapa bisa Ustaz begini-begini? Oh iya, kamu tidak menjaga syariat. Kan sudah dilarang, tidak boleh itu kamu berduaan laki-laki dengan perempuan bukan mahram. Ketiganya pasti setan. Kalau mau ya ajak teman lain, ajak ini. Terjatuh dia. Baru saya ditelepon kemarin. Malu saya, bagaimana istri saya Ustaz? Saya ya, kami harus ini periksa dulu. Jangan-jangan kena HIV/AIDS dari wanita itu. Kasihan tuh anak istrimu. Tobat memang, bagaimana Ustaz? Tobat memang, tobat nasuha. Kamu sudah melakukan dosa besar ini. Tobat memang kok, tobat. Kenapa bisa yang begitu? Itulah tadi hidup temannya tidak. Dia baik, tapi temannya tidak baik, sehingga terpengaruh di dalam ketidakbaikan itu. Kemarin saya ditelepon, la haula wala quwwata illa billah. Saya juga bukan berarti saya harus berlindung dari hal ini. Bahwa teman tinggal di tempat yang tidak baik dan hendaknya dia bernapas dengan napas keimanan. Makanya para santri ini baru kita tahu kenapa kalau kita di pondok itu ya, dulu ya banyaklah ini teman-teman di pondok lah, rata-rata anak pondok semua kan banyak. Kenapa kalau kita di pondok walaupun kita banyak juga kurang bagus tapi bagusnya banyak karena waktu sholat kita rajin sholat, tidak ada lambat-lambat. Mungkin karena peraturan juga. Tetapi beda keimanan ketika kita sudah di luar. Karena imannya beda. Hawanya beda. Hawa keimanan yang berbeda. Jadi salah satu untuk meningkatkan keimanan Ibu adalah ajaru qobladar. Ada kata istilahnya orang mau cari rumah, lihat dulu tetangga baru cari rumah. Jangan dulu rumahnya dulu baru tetangganya, tapi ajaru qobladar. Itu kata orang dulu. Lihat tetangga dulu baru lihat rumah. Karena tetangga itu berpengaruh. Ketika tetangganya Masya Allah sedikit-sedikit, Alhamdulillah. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah. Bagaimana panenmu? Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Syukur. Kita juga akan turut-turut. Alhamdulillah. Bagaimana panenmu? Alhamdulillah. Kemarin 1 ton 7 pikul. Alhamdulillah sekarang 7 pikul sekarang 7 kilo. Alhamdulillah. Sudah di ini. Tapi kalau orang bagaimana panenmu? 1 ton saja. 1 ton baru bilang nanti akan ini Bu, akan mengeluh terus. Kalau temannya itu mengeluh, kita akan jadi mengeluh juga. Jadi apa katanya? Ada ajaru qobladar, tetangga dulu baru bikin rumah. Nah, jadi lihat dulu mana tetangga, bagus aja semua ini insyaallah. Tapi tidak ada yang 100% Ibu ya. Saya katakan kalau mau cari yang 100% semuanya baik, tidak ada di dunia ini. Ya minimal bahwa orang itu tersebut orang yang diingatkan mau ingat. Jangkik begitu. Tidak bagus itu. Oh iya ya, salah saya. Astagfirullah. Nah, kan seperti itu ketika salah. Kemudian diantaranya yang ke-9 kasratul dzikrillah. Banyak berzikir. Jaga zikir pagi dan petang. Alhamdulillah anak-anak sini Bu, mungkin anak-anak lulusan dimanapun anak-anak santri Hidayatullah keluar itu minimal sudah tidak perlu lagi bawa buku Al-Tawajjuhat atau zikir pagi petang. Karena memang kita ini kan harus wajib hafal zikir pagi petang itu. Pokoknya pagi baca, sore baca. Mungkin Nur Padilla juga sudah 6 bulan di sini sudah hafal juga ya. Insya Allah ini santri kelas SMA ayat kelas 1. Mudah-mudahan sudah hafal. Jangan sampai ketinggalan zikir pagi dan petang Ibu. Apa kata para ulama? Banyaknya orang itu tergelincir. Saya pernah mendengar seorang ulama mengatakan, banyak orang itu berkurang imannya, tergelincir karena tidak membaca zikir pagi dan petang. Karena zikir pagi dan petang ini bukan hanya doa kebaikan, tapi doa perlindungan. Maka baca zikir pagi dan petang. Banyak, ada At-Tawajjuhat, ada Hisnul Muslim, atau yang lain-lain yang memang ada. Semua sudah disebutkan ini dasar-dasar hukumnya. Ini hadis ini sahih, hadis ini lemah dan sebagainya. Kemudian yang ke-10 adalah berteman dengan teman yang baik. Teman yang baik itu berpengaruh. Bukan berarti tidak berteman juga dengan teman yang tidak baik. Karena siapa yang peringati orang-orang tidak pakai jilbab kalau kita tidak teman dengan mereka? Siapa yang peringati orang-orang yang tidak sholat jika kita tidak teman dengan mereka? Kita tidak mendawainya. Tetapi maksudnya teman di sini teman yang mana tempat kita sering berbagi
cerita atau berbagi rahasia-rahasia. Maka teman ini carilah teman yang baik. Ada masalahku, kenapa? Mau sekali kak ini sebenarnya sudah ada HP ku ini Oppo F9, tapi saya mau ganti ya, itu kayaknya itu bagus sudah HP-nya, itu HP baru itu Oppo F11 lagi. Kalau dia orang baik, janganlah dulu, kan masih bagus, mau ke yang lebih abadi. Itu ada ambulans itu. Ya kan, ada kita mau ambulans yang akan mengantar kita ketika apakah kita ada yang sakit atau apa, itu ada. Bagaimana kalau itu dikasih masuk dulu itu untuk, kan HP-mu masih bagus, itu uang HP itu kasih masukkan di mana? Apakah ke dalam masjid atau kepada celengan-celengan anak yatim, tetangga orang-orang janda-janda yang orang tua yang terlantar dan lain sebagainya. Ustadz mungkin ada yang kasihan, dulu tidak punya motornya rusak terpaksa jalan kaki. Saya baru tahu dulu ada ustadz kasihan dulu di sini, dia mau ke kota itu jalan kaki karena motornya rusak. Dia tidak mau juga kepada temannya, la haula wala quwata, pejuang dakwah begitu. Saya juga kadang ya. Nah itu kadang harus seperti itu kita ya. La haula wala quwata illa billah. Ya, tapi teman baik itu berpengaruh. Saya banyak melihat ada orang temannya itu berpengaruh pada dirinya. Kadang kalau kita kumpul teman rajin sholat, kita ikut-ikutan juga rajin sholat. Dia sudah berdiri di situ, masya Allah. Tapi kalau teman yang tidak baik, tidak apa-apa, beli saja. Nah tidak ada, kamu yang paling kaya di sini, beli saja. Kalau kamu semuanya bisa kau beli, itu kan berpengaruh kepada diri seseorang. Kalau dia teman yang baik, dan teman yang baik bukan senantiasa memuji kita. Bahaya juga kalau puji-puji terus. Terkadang teman yang baik itu yang mengingatkan kita, jangan kau begitu ya, telinga ki, sadar ki. Jangan, tidak boleh kita kayaknya begitu kan. Itulah teman yang baik. Teman yang baik bukan berarti selalu setuju dengan kita. Boleh jadi teman baik itu adalah yang kadang mengingatkan kita, tidak setuju dengan pendapat kita. Jangan begitu. Kemudian yang terakhir adalah wa min asbabi nama istajarul iman ayyusharikal abdu fi da'wati ilallah, berdakwah kepada jalan Allah. Orang yang sudah punya ilmu ngajar. Misalnya banyak di sini, saya tahu ini banyak santri-santri banyak di sini berdakwah, apapun yang sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang kita bisa dakwahkan, apa yang bisa kita ajak, pengalaman yang baik, cerita yang baik, ngajak sholat, datang waktunya sholat, kita sholat dulu ya, nantilah ini. Kecuali yang masak, kalau ditinggal masaknya gosong itu daging, tunggu dulu. Tapi kita ini kan tidak ada juga ini, lalu dulu tidak ada juga, ayo sholatlah dulu. Jangan sampai kita belum sholat, sudah lewat. Sholat dulu. Yang memang tidak bisa ini ya mau diapa, kerjakanlah dulu. Kan waktu sholat panjang. Tapi kalau bisa lebih cepat itu jauh lebih baik. Dakwah kepada Allah ini membuat seorang bisa bertambah imannya, karena dia mengajak orang kepada kebaikan, sehingga Allah memberikan balasan kepadanya berupa kebaikan pula. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini 11 kiat-kiat yang bisa menambah keimanan seseorang, dan 11 ini pula apabila ditinggalkan bisa mengurangi daripada keimanan seorang hamba. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita semua, kepada keluarga kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan di tempat kita ini, memberikan rezeki yang halal dan banyak, sehingga memudahkan kita beribadah kepada Allah, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengangkat daripada penyakit yang ada tersebar di kalangan kita. Semoga tidak ada di antara kita yang terkena, insyaallah. Semoga hal itu menjadi doa kita selama ini. Ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ini tidak lama lagi alhamdulillah santri akan masuk. Mulai besok sudah ada, hari tanggal 3 juga sudah ada alhamdulillah. Semoga kebaikan ibu selama ini dalam pembangunan masjid ini, pembangunan sekolah,
asrama dan sebagainya, ini ditempati kebaikan. Semoga semuanya mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini yang saya bisa sampaikan, dan saya mohon maaf ini saya lihat jam ini agak panjang ceramah saya. Semoga ini keberkahan bagi kita semua. Mohon maaf atas kekurangan yang saya sampaikan, dan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan ibu dan akhwat semua. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.